warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita diberikan karunia sehat walafiat, Islam dan iman untuk terus memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendalami ayat-ayat suci Al-Quran dan apa yang terkandung di dalamnya, pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pada bulan-bulan ini sangat semarak memperingati Maulid Rasul SAW di seluruh belahan dunia. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu santri yang baru bergabung di kelas terjemah Al-Quran Metode Azharia ini. Pelajaran kita sudah cukup jauh dan mudah-mudahan bisa mengikuti, dan barangkali juga di antara peserta baru juga bukanlah pemula, barangkali sudah ada juga yang dari kelas-kelas lanjutan. Kami di sini memulai dari tingkat yang paling dasar. Karena itu nanti pelajarannya ada 2 level, pelajaran tingkat dasar dan juga ada juga yang sudah mulai menerapkan bagaimana kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari diterapkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Hari ini hari Selasa, sebagaimana kita sepakati, kita penambahan atau pengulangan pelajaran itu hari Sabtu ya. Jadi untuk hari ini, untuk kelas pemula ada PR yang harus kita koreksi bersama untuk ini udah langsung persen ya, berarti ini Masya Allah untuk PR ini luar biasa. Saya sangat apresiasi, banyak sekali PR yang distorkan, dan saya mengharap PR-nya distornya ke Bu Rina ya. Ini saya ingatkan sekali lagi, karena kalau disetor ke saya atau ke yang lain itu nggak masuk dalam dalam saya bilang gudang PR. Karena apa? Karena kalau sekali buka itu kelihatan semua PR. Tapi kalau dipisah-pisah susah mencarinya. Jadi please dikirimnya, di-share-nya ke Bu Rina ya, PR. Jangan share ke saya nanti nggak masuk. Karena saya susah mencari satu-satu nama santri. Baik, kita langsung saja share screen untuk PR dulu ya. Yang mana nih yang PR? Ini kayaknya. Ini kayaknya sudah ada yang resen nih. Kita buka PR dulu. Masya Allah, dengan ada PR ini penguasaan lebih baik ya ketimbang hanya menerima gitu kan. Dengan adanya PR, ada interaksi, ada latihan, sehingga penguasaan materi jauh lebih kuat dibanding hanya sekedar menerima saja. Nampaknya latihan-latihan semacam ini memang harus diperbanyak. Kalau ada satu materi, mesti ada latihan penerapan itu lebih banyak supaya penguasaannya lebih kuat. PR kemarin masih menyangkut pelajaran untuk yang basic, yaitu ikal, isim, dengan tanda tanwin. Oh, ini sebelum itu. Yang bikin PR dulu. Ini saya sebutkan di sini yang share PR dan tidak terlambat. Yang terlambat yang sudah saya sempat masukkan ke slide, insya Allah semua PR tersimpan. Itu mungkin ada nama-nama atau PR-nya yang nggak masuk slide karena ngirimnya, nge-share-nya setelah saya masukkan ke slide. Di sini ada Pak Patrial nih, nggak pernah absen bikin PR. Ada Bu Ali Barti Solo, ini sama-sama dari Solo 2. Ada Bu Suherti, ada yang mudah-mudahan yang bikin PR-nya nih hadir. Kemudian ada Bu Mulyana, Ibu Nini Kendari, Ibu Yanairo Depok, Ibu M. Prahandayani Yogyakarta, Ibu Siti Zainar Tangsel,
Ibu Yulfiarti Palembang, Bapak Karnadi Palembang, Bapak Darli Usman Jaktim, Ibu Desmi Roza Padang, Ibu Prima Dewi Bekasi, Ibu Susilawati Jakarta, Ibu Welas, Ibu Asniar dari Malang, Ibu Noviendra dari Bukit Tinggi, ada Ibu Farida, ada Ibu Wirda Zain, ada Ibu Nurvalienti Agam. Ini tadi baca Quran ya. Masya Allah, bacaan Qurannya bagus sekali. Mudah-mudahan yang lain juga terus meningkatkan bacaan Qurannya ya, makhraj dan tajwidnya. Kemudian ada Ibu Eliza, ada siapa lagi? Ada Ibu Novi, ada Ibu Yurni Satria. Mudah-mudahan yang bikin PR semua hadir. Ada Ibu Febriana Wazli. Masya Allah luar biasa, saya melihat semangat untuk mengerjakan PR dan sebetulnya sudah materi sudah cukup baik dikuasai. Baik, kita langsung, nah ini bentuk-bentuk PR ya. Ibu-ibu lihat sendiri PR-nya yang dikirim ya. Ini bentuk-bentuknya dari beberapa orang dan saya ingin menggarisbawahi di sini dari Ibu Emprah Handayani Yogyakarta. Hadirkah Ibu Emprah? Alhamdulillah hadir. Boleh lihat wajahnya Bu? Saya Ibu, saya Ustazah. Ya, ini jadi Ibu Emprah ini kan bikin nggak pakai komputer ya, bikinnya pakai tangan, tangan terus dibikin garis-garis. Nah ini kan standarnya seperti ini. Jadi tulis nama di atas, nomor induk santri, terus domisili. Supaya saya tahu nih santri Azharia ini dari mana aja sih yang rajin istilahnya. Kemudian jadi kalau mau mengikuti standar ini, saya nggak repot nyarinya, cari ada yang namanya di bawah, ada yang namanya di ujung kanan, ada yang namanya di tengah-tengah ya. Please ya, yang bikin PR kita ikutin standar gitu untuk membantu saya. Jadi saya begitu lihat PR, saya udah lihat namanya Ibu Emprah. Jadi saya langsung masukkan. Kalau nggak saya nyari dulu. Ada yang nulisnya di pojok kiri, ada yang nulisnya di bawah, ada yang di tengah-tengah di dalam kolom. Nah kalau semuanya standarnya pakai yang begini, itu membantu saya. Jadi saya nggak terlalu lama karena ini saya bermasalah dengan mata. Kalau terlalu lama di depan laptop, nah itu matanya minta diistirahatkan. Jadi kalau semua udah bikin dengan standar ini, itu lebih mudah bagi saya untuk mengetahui nama dan kan saya masukkan semua santri-santri yang bikin PR ya. Kemudian ini juga nggak usah dipaksakan di satu halaman gitu loh. Banyak yang memaksakan di satu halaman. Ini maklum ya katanya santri-santrinya udah lansia. Ternyata yang ngajar juga lansia juga gitu. Saya lansia Ustazah. Jadi sama-sama kita. Jadi kalau ada jarak seperti ini, seperti Bu Emprah buat ini kan, nah ini lebih enak ya melihatnya, lebih memudahkan mungkin bagi saya gitu ya. Nah ini jadi nggak usah dipaksakan dibuat di satu halaman dengan tulisan yang kecil-kecil semua supaya muat. Nah ini apresiasi ya buat Bu Emprah dan lain-lain yang buat seperti ini. Ini karena yang dimunculkan buat standar yang seperti ini untuk PR. Baik. Alhamdulillah. PR yang lain. Nah kemudian ini yang udah dibikin bagus ya pakai komputer. Kalau kita nggak bikin pakai komputer nggak apa-apa. Tapi yang penting teratur tertib dan juga memudahkan untuk yang periksa ya. Ini juga termasuk ini. Ibu Yurni Satria nih, Bu Dokter nih, beliau tulis ya kan nama, nomor induk santri ya kan, kemudian domisili juga di Jakarta Selatan. Nah ini sangat memudahkan. Yang kedua kita juga bikin standar ya untuk PR kita bikin standar yang jelas. Jadi begitu juga yang foto tadi tuh ya, nah, yang PR-nya sedikit sekali, tapi fotonya lebar kayak apa. Nah please ya, yang difoto yang materinya aja gitu. Itu catatan untuk PR ya. Sekarang silakan raise hand. Ini udah ada Bu Suherti dan Bu Desmi Roza. PR kita tentang, kita udah belajar 3. Udah belajar IKAL, IKAT, dan KM. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, bisa bertanya kepada yang mengajar, terutama bantu ya yang mengajar, perkenalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Baik, pertama kita harus cari IKAL, IKAT, dan KM dalam surat Al-Muluk ayat 1 sampai 20. Yang pertama Bu Suherti, silakan Ibu.
Ya. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada ayat 2 Ustazah, di ujung ayat 2 Al-Azizul Ghafur. Awalan al. Ya, isim kembar. Ini nggak sempat mengecek ulang ya. Mungkin bisa juga ketinggalan ya. Al-Azizul Ghafur. Ibu diterangkan, Bu. Ini Ya. Sama-sama berawalan alif lam ya. dan sama-sama berakhiran domah. Ya, jadi ini namanya ikal isim kembar ada alif lam. Penerjemahkannya gimana, Bu? Menerjemahkannya Maha Perkasa yang Maha Pengampun. Ya, jadi disisipkan yang di tengah. Kata yang di tengahnya. Iya, ya Ustazah. Lagi ya, yang lain juga kita ulang terus seperti ini. Lanjut, silakan Ibu Desmi Roza. Lanjut Ibu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, langsung ke ikatnya atau yang langsung ketemu setelah ayat ini, ketemu yang mana? Boleh ikat, gitu. Apa aja? Tapi setelah yang masih ikal berarti ya. Itu ketemu pada ayat 5. Bu ya. Sebentar saya juga barangkali ya. Bu, berurutan aja, Bu. Saya bisa melihat sebentar ya. Surah Al-Muluk ayat 1 sampai 20 ya. Ya. Jadi kita sama-sama buka Quran semua. Kalau ada yang ketinggalan, kita bisa Habis ayat 2, ayat 3 dulu, Bu Desi. Sebentar, saya buka dulu surat Al-Muluk. Kalau untuk isim gambar alif lam itu pada ayat 5. Enggak, berurutan ayatnya aja, Bu. Tunggu Ibu ya. Saya belum ini nih. Kita buka dulu surat Al-Muluknya supaya nanti kalau ada yang ketinggalan kita bisa lihat. Iya, ayat per ayat aja. Ini mata juga enggak begitu awas untuk melihat apa. Nah, ini ya. Jadi kita bisa cek kalau ada yang ketinggalan nanti bisa langsung dicek. Ayat 1 sampai 20 saja. 20. Iya, 1 sampai 20. Baik, yang pertama Al-Aziz Al-Ghafur ya, di ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat kedua. Raza. Ya. Kemudian pada ayat ketiga ditemukan Khaliqir Rahman. Ya, itu sebagai apa? Itu kata majemuk. Kata majemuk, bacanya Khalqir Rahman. Khaliqir Rahman. Ya, Khalqir Rahman, kata majemuk. Ibu bisa jelaskan kenapa dia kata majemuk? Pada kata kedua ada alif lam, kemudian berbaris kasro yang kata terakhirnya. Ya, di samping itu ada satu lagi. Yang kata pertamanya tidak alif lam, tidak ada alif lam. Kata pertama tidak ada alif lam, bukan kata depan ya. Bukan kata depan yang kata pertamanya. Ya, kalau kata depan yang 8 itu berarti dia bukan kata majemuk. Jadi yang lain juga sambil diikuti juga ya, kenapa dia jadi kata majemuk. Selanjutnya Bapak Fatrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita temui di ayat 5, yaitu azabas sa'ir. Azabas sa'ir, saya baca lihat. Oh, masih ada yang ketinggalan itu, Pak. Oh ya. Ayat keempat, coba. Tunggu, azabas sa'ir, ayat kelima ya. Azabas sa'ir ayat ke-6. Ke-6 saja. Yang kelima masih ada, Pak.
Yang sebelum itu ada yang menemukan nggak? Tunggu Pak Patriak. Setelah tadi ayat ketiga ya, ayat Khalqir Rahman ya. Ya. Setelah Khalqir Rahman ada lagi nggak? Enggak ada. Sama dunia ayat kelima azab basair. Sebelum azab basair ada yang ketemu, silakan SN. Saya Ustaz. Silakan ketemu sebelum azab basair. Assalamualaikum Ustazah. Ayat kelima, rujumal lisyayatin. Dengan Ibu apa? Bu Leli Ustazah. Rujuman lisayatin ayat berapa, Bu? Ayat kelima. Ya, itu apa sebagai apa Ibu bilang? Kata majemuk. Ibu bisa terangkan itu kata majemuk? Tidak Bu Ustazah. Tidak, bukan karena isim yang keduanya nggak ada alif lam, itu lil lisyayatin bukan alif lam. Ya boleh buka Quran ya, buka Quran. Kata Ibu ini rujuman lisyayatin kata majemuk, dia bukan kata majemuk karena lisyayatin bukan asyaitan, bukan asyayatin. Dia alif lam bukan lamnya aja. Silakan yang lain bisa ketemu sebelum azab basair. Ayo Ustazah. Ya. Susilawati. Ya, silakan. Saya temukan di ayat 5. Ma ad-dunya. Asama ad-dunya. Lihat ya, asama ad-dunya. Terangkan bisa Ibu? Ya. Ini adalah isim besar ada alif lam. Oh. Ya, betul ya. Ini isim kembar kan, sama-sama ada alif lam. Sama-sama baris terakhirnya Asama ad-dunya. ya. Setelah itu baru tadi Pak Fatrial ya. Pak Fatrial ketemu apa? Azab basair. Posisinya di mana? Posisinya di ayat 5. Enggak, kata apa itu? Di kata majemuk. Kata majuk. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pertama kita lihat isim yang keduanya ada alif lam, kemudian diakhiri dengan kasrah atau i asair. Kemudian kata sebelumnya tidak termasuk huruf jar atau kata depan. Masya Allah ya. Ya. Mantap Pak ya, lanjut siapa lagi? Setelah Pak Patrial, Ibu Albartis. Ibu Leli sudah? Ibu Albartis Ustazah. Bu Alberti silakan Ibu. Yang sudah mohon diturunkan tangannya Pak, Bu. Ya, yang sudah tangannya diturunkan ya resennya. Ya. Resennya enggak silakan Bu Alberti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di ayat 9, di ayat ke-9 Ustazah. Bidola lingkabir. Fidola sebentar kita cari dulu ya. Iya. Ayat ke-9. Itu isim kembar ada tanwin. Oh iya betul. Benar Ustazah. Jelaskan Bu. Kedua-duanya itu pakai ada tanwin. Isim kembar, isim ada tanwin. Dolali kabirin. Ya, sama-sama ada tanwin dan tanwinnya sama-sama kasrah ya. Kasrah Kasratain. kasratain ya benar. Lanjut dengan Ibu Prima, silakan. Ya, yang sudah resennya ditutup. Tangannya. Ibu Susrawasi dulu Ustazah. Susrawasi. Enggak, Ibu Prima dulu tuh di atasnya tuh di laptop saya ini Bu Prima, habis itu Bu Susrawasi, habis itu Bu Yuliarti. Ya, betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Kemudian yang berikutnya ashabis sa'ir. Ya, kata di mana Bu? Kata majemuk. Ashabis sa'ir. Kata Kata keduanya itu ada alif lam dan huruf akhirnya kasrah. Terus satu lagi kata pertamanya tidak ada alif lam. Ya, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata pertamanya apa?
bukan kata depan. Bukan kata depan. Bukan kata depan ya. Bukan kata Penjelasan depan. itu kan Iya. min ila an ala. Jadi 3 nih syaratnya ya untuk kata majemuk ya. Ada alif lam, baris terakhir kasroh, dan kata pertama bukan Ada alif lam dan tidak ada tanwin. ya, dan bukan kata depan, bukan huruf jar, bukan min ila an ala fi ba kaf ya. Iya. Bukan yang itu, berarti dia kata majemuk. Masih ada lagi? Itu sampai ayat 20 ya. Ya, Ustazah. Habis itu Bu Susrawarsi. Bu Susrawasi, silakan. Ya Ustazah, ya, ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat 11-nya sama juga nih, ashabis sa'ir. Nah, asal bisa. Sama. Jadi saya ngambil yang di bawahnya aja ya Ustazah. Ya, boleh. Makfiratun. Hmm. Enggak, yang itu aja ya. Jadi kemarin ada yang nggak usah yang pakai ada sambungan huruf lain supaya nggak membingungkan, karena ini dianggap buat pemula ya kan. Iya. Iya. Kita masukkan Udah. artinya aja yang ada disambung dengan huruf jar sebelumnya, dengan kata depan kita tinggalkan dulu. Kita sekarang membantu orang-orang yang pemula istilahnya, supaya kita nggak dibingungkan dengan sambungan-sambungan yang lain yang kelihatan sama mata aja dulu sekarang. Silakan. Jadi makfiratun wa ajrun kabirun. Kenapa Ayat makfiratun? ini isim kembar ada tanwin. Pakai waw, oke. Ada waw di tengahnya. Ada waw. Makfiratun. Tinggalkan makfiratunnya. Ajrun kabirun saja. Ajrun kabir. Oh iya maaf. Iya betul, ajrun kabirun, betul. Itu kan ada wanya ya. Iya Iya. benar. Jadi yang betul ajrun kabirun. Iya, ajrun kabirun. Kabirun. Ya, duanya tanwin. Ada sukun, ada ya tanwin doma tanwin. Itu aja dulu yang gampang-gampang dulu. Ini kita anggap buat pemula ya, yang kelihatan sama mata aja masih ada ya, lanjut ya. Ibu-ibu yang resen, silakan. Setelah itu ada Ibu Yuliarti, silakan. habis itu Bu Mulyana. Yuliarti, silakan. Di unmute dulu Bu, speakernya dibuka Bu. Yang sudah, tangannya tolong diturunkan, Bu. Bu Yuliarti, silakan. Selanjutnya Bu Mulyana nanti, habis ini. Bu Yuliarti, Bu Yuliarti. speakernya dibuka Bu. Bu Yuliarti, silakan. Mic-nya dibuka, Bu. Maaf, saya ya Ustazah. Ya, silakan Bu Yuliarti. Silakan. Yulfiarti, maaf namanya Yulfiarti. Yulfiarti. Yulfiarti, ya Yulfiarti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya temukan di ayat 14, yaitu ikal al-latiful khabir. Ikal latiful, betul. Bisa dijelaskan Bu, kenapa ini masuk ke dalam ikal? Ada alif lam di isim pertama, yang kedua juga ada. Garis terakhir. Doma. Silakan Bu, yang bicara yang angkat tangan saja Bu. Yang lain tolong diam. Huruf terakhirnya berharkat sama, itu sama-sama doma. Masya Allah. Jadi itu termasuk ke dalam ikal ya Bu ya. Baik, lanjut dengan Bu Mulyana. Bu Mulyana, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 13. Ya, di ayat 13 di ujung. Zatis syudur. Itu boleh ya. Itu zat sudur, B-nya nggak termasuk ya. Iya, kata depan. Ini Bu Mulyana kelasnya udah tinggi, nggak apa-apa. Jadi zat sudur Bu ya, B-nya nggak termasuk. B-nya kata depan. Jelaskan Bu. Iya, jadi saya cermati kata yang kedua ada alif lam dan diakhiri dengan kasroh. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan kata pertama. Kata pertama tidak ada kata depan. Kita yakin bahwa yang kata tersebut adalah isim juga. Ya, jadi itu kata majemuk karena kata pertama bukan termasuk kata depan. Ya. Bukan termasuk. Lanjut dengan siapa? Apalagi bapak-bapaknya belum kedengeran nih.
Tangannya diturunkan Bu Mulyana. Ya, silakan yang lain. Ada Bu Wirda Zain, ada Pak Herman silakan Pak Herman. Bu Wirda dulu yang di atas. Kelihatan nggak Bu ini Bu Pepi? Pak Herman Ustazah. Pak Herman dulu ya, silakan Pak Herman. Pak Herman Zain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 20 Ustazah. Ayat 20. Ya. Dunir Rahman. Oh, sebelum itu nggak ada lagi, coba ada yang ketemu nggak sebelum itu? Nggak ada. Tidak lagi Ayat 14 ada Ustazah. Apa? Ayat 14. Resain Bu, silakan resain. Resain Bu, silakan. Iya. 14 sudah tadi. Zulfiarti. Sudah. Oh, sudah ya. 15. Oke, apa Pak Herman? Itu Dunir Rahman. Dunir Rahman ya. Ya. Kata keduanya isim alif lam. Harakatnya kasrah. Kata pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, dan bukan kata depan. Masya Allah, Pak Herman mantap sekali nih. Mantap. Mantap. Ini apa ya? Silakan diturunkan tangannya Pak. Silakan yang mau resain. Habis. Baik ya. Kita lanjut ya. Sekarang boleh juga nih resain nih. Ini selesai PR, selesai. Sesuai dengan Apakah apa bentuk dua kata ini? Apakah ini ikat? Bukan. Silakan. Bukan. Oh, nanti panggil namanya yang mau jawab. Silakan resain Ibu-ibu. Pak jawab ya, Bu Prima. Apakah ini? Bu Prima silakan Bu Prima. Iya Ustaz. Iya Ustazah, ikat. Kenapa ikat? Sama-sama berakhiran tanwin. Garisnya beda. Garisnya beda. Yang bicara yang Saya diajarkan nih Ustadz, tapi saya lupa ini. Ya, yang bicara Bu Prima ya. Ya, silakan yang lain. Ya. Apakah ini ikat? Ya kan? Iya. Cuma saya memang dulu pernah dikasih tahu Ibu, tapi saya jadi ragunya karena yang satu tanwinnya kasrah. Praten. Yang satunya makan bisa disebut ikat. Nah, ini kan dia sama-sama tanwin, ya kan? Iya. Tanwinnya beda. Kalau ikat itu harus sama-sama kasraten atau sama-sama domaten atau sama-sama fathaten. Itu baru disebut kembar. Jadi ujungnya harus sama. Kalau tidak sama berarti bukan kembar. Jadi kembarnya benar-benar harus sama, bajunya sama, celananya warnanya sama, kalau pakai jilbab, jilbabnya warnanya sama, baru dia jadi kembar di sini. Nah ini ujungnya tidak sama, dia tanwinnya sama-sama tanwin. Tapi yang satu in, yang satu un. Jadi iyat. Jadi apa? Iyat. Nggak ada kannya, nggak ada kembarnya. Tidak kembar, masing-masing sendiri-sendiri. Iya. Ini Bapak Ibu semua mohon perhatian ya. Sekarang kita bukan membahas yang ikat, ya istilahnya. Kenapa? Supaya bisa membedakan mana yang ikat dan mana yang bukan ikat. Kita kalau cuma tahu ikat, begitu masuk ke Al-Quran, pikirannya ikat aja semua. Nah, dengan kita membahas masalah bukan ikat, kita jadi lebih mengetahui lagi yang mana yang ikat, yang mana yang bukan ikat. Pak Patrial bisa dilanjutkan? Apakah ini ikat? Di-unmute dulu. Assalamualaikum, ini bukan ikat. Bukan ikat. Kenapa dibilang bukan ikat? Karena persyaratan ikat itu huruf yang terakhir harakatnya harus sama. Kalau in harus in, kalau un harus sama-sama un.
Yang pada kasus ini yang satu in, yang satu un. Jadi bukan ikat sesuai dengan apa yang kita peroleh dalam materi sebelumnya. Iya, jadi karena harakat huruf terakhir tidak sama. Mohon perhatian semuanya. Syai'in qadirun. Apakah ini ikat? Bukan ikat. Kenapa? Karena harakat huruf terakhir tidak sama. Yang satu in, yang satu un. Ya, lihat di sini. Yang satu un, in nih yang garis yang warna merah. Yang satu un, warna biru. Berarti ini salah, bukan ikat. Jelas sampai di sini ada yang mau bertanya nih tentang ini? Silakan resen ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bukan ikat, jadi dia apa dong? Resen, Bu. Kalau nggak ada resen, kita lanjut, ya? Ya, lanjut Ustazah. Lanjut, ya. Sekarang ada Bu Wirda. Khalaqal mauta. Khalaqal mauta, ada pertanyaan. Apakah ini kata majmuk? Bu Wirda, silakan dijawab. Ya, tadi saya mau bertanya. Ini dibuka, Bu. Ya, terima kasih Ustazah. Di sini saya tadi juga mau bertanya, saya ini di ayat 3, mungkin sama dengan ini kasusnya, jadi saba'a samawati. Nah, ini saya menganggap ini kata majmuk Ustazah, karena samawati memang tidak ada alif lam, tapi itu isim nama gitu ya, tapi terus juga dengan azab jahannama, saya termasuk KM juga gitu. Nah, ini di sini khalaqa al-mauta. Kalau dari teori kita, isim pertama tidak ada tanwin, tidak ada alif lam masuk ini, dan juga tidak ada kata depan ini masuk isim pertama. Kemudian isim kedua syaratnya adalah alif lam dan kasroh. Nah, di sini al-mauta, maut hidup itu mungkin ini kalau dari menurut teori kita yang kita sudah pelajari tidak kasro berarti tidak gitu Ustazah. Sama dengan saba'a samawati. Tapi apakah ini al-mauta isim yang harus tidak bisa seperti samawati saba'a samawati. Ini di sini tidak ada alif lam, apakah ini samawati ini termasuk al-ma'rifah juga gitu Ustazah? Ini masuk saya pertanyaan ini ragu gitu. Apa itu juga termasuk kata majmuk? Jadi kita belum masuk ke pelajaran itu, Bu, ya. Iya. Satu-satu kita belajar secara general dulu. Yang dulu ya, yang kita temui secara umum tentang kata majmuk ini yang artinya pemilikan. Ya kan? Yang artinya pemilikan adalah yang ada alif lam dan harakat terakhirnya kasroh. Sab'a samawatin, ya kan? Berarti tidak. Keduanya tidak ada alif lam. Kita belum belajar tentang itu. Nah, itu berbeda arti dengan yang ada alif lam. Ya. Ia bisa juga bentuknya kata majmuk. Ya, tapi artinya berbeda. Oh. Ya. Jadi sekarang kita fokus kepada kata majmuk yang isim keduanya alif lam dan kasroh. Berarti tidak ini Ustazah. Nah, berarti ini bukan ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, dalam pelajaran metode Azhariyah ini kita bukan mengenalkan misalkan bentuk kalimat dalam bahasa Arab ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kita berangkatnya bukan dari situ. Bahwa kata majmuk dalam bahasa Arab ada sekian macam. Kita berangkatnya bukan dari situ. Kalau saya kenalkan Ibu dulu kepada macam-macam ini, Ibu akan bingung. Oh, ini ada sekian macam, yang ini ada sekian macam. Bagaimana mengingat yang sekian macam, yang bentuknya berubah-ubah, barisnya berbeda-beda. Saya beda metodenya. Jadi saya masuk pada satu poin dulu. Satu poin ini ibu-ibu, bapak-bapak santri semua pahami dan bisa terapkan ke dalam Al-Quran, baru kita masuk ke step berikutnya. Ada juga kata majmuk yang enggak pakai alif lam yang keduanya. Tapi faedahnya apa dan kapan itu adanya? Nah, ini saya pernah terangkan kemarin ya. Misalkan rajulu a'malin.
rojulu a'malin. Itu juga kata majemuk. Nggak ada rojulul a'mal, nggak ada alif lam di sini. Ya kan? Rojulu siasi. Ya, siasiin. Rojulu amal artinya businessman. Rojulu siasi artinya politikus. Kan satu makna itu. Ya. Nah, pemahamannya berbeda antara yang alif lam dengan yang bukan alif lam. Karena itu kita dalam satu pemahaman ini dulu kita matangkan, kita terapkan di dalam Al-Quran, udah betul-betul mantap, baru kita melangkah kepada yang bentuk yang lain. Apalagi kalau bentuk yang lain itu jumlahnya sedikit. Nah, ini saya mau memperkenalkan metode Azhariyah ini berbeda dengan semua pembelajaran Nahwu Saraf. Berbeda dengan semua pelajaran terjemah. Kepada umumnya pembelajaran misalkan termasuk domir. Domir itu kan dikenalkan 14 sekaligus. Saya tidak akan memperkenalkan domir 14. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ngapalin domir 14 dan menerapkannya kepada fi'il. Begitu masuk ke Al-Quran bingung. Bebannya udah terlalu banyak. Kita belajarnya satu, ayo cari di dalam Al-Quran. Buktikan teori ini dalam Al-Quran. Seperti itu, Bu, ya. Jadi kita sekarang belajar kata majemuk yang isim keduanya ada alif lam dan harakat terakhirnya kasroh. Arti apakah ya, khalaqal mauta ini apakah ini kata majemuk? Lanjut deh Bapak Endang, silakan jawab Pak. Apakah khalaqal mauta ini kata majemuk? Bukan, Ustazah. Bukan kata majemuk. Kenapa Bapak bilang ini bukan kata majemuk? Walaupun kalimat yang kedua alif lam, tapi huruf terakhir tidak kasroh, tapi itu patah itu. Iya. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk kata menjemuk. Nah, itu aja satu dulunya. Jadi kita cari yang gampang dulu nih, supaya belajar terjemah Al-Quran tidak mumet, supaya semuanya ringan. Tahapannya satu persatu. Kita cukup dengan melihat ta ini berbaris fathah, ya. Oh, ini sudah tidak memenuhi syarat untuk jadi kata majmuk. Cukup di situ. Perlu lihat lagi yang kata-kata pertama dan yang lainnya. Ya, kalau ada ketemu dua kata, yang satu nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Kata kedua ada alif lam, tapi baris terakhirnya fathah, berarti bukan kata majemuk. Sesimpel itu. Ya, jadi kita belajar yang simpel. Lanjut ini Pak Endang ya. Lanjut Pak Endang, kenapa ini bukan kata majemuk? Tadi alasannya Pak Endang? Tadi kan alasannya adalah kalimat yang kedua itu walaupun ada alif lam, tetapi huruf terakhir itu tidak kasroh, tetapi patah. Ya, ini biar jelas ya semuanya karena harakat huruf terakhir fathah. Sedangkan syaratnya harus kasroh. Ya, maka ini khalaqal mauta, persoalannya di ta ini saja satu, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan kata majemuk. Dia bisa membedakan yang kata majemuk dengan tidak. Sebab nanti kalau di Quran kan kita lihat bahasa Arab semua tuh. Ada alif lam, sebelumnya nggak ada alif lam. Wah, ini kata majemuk. Kita lihat dulu. Jadi patokan baris yang terakhir. Lanjut ya, ada Bu Silmi ya, Bahia. Ini ada pertanyaan, apakah ini ikal? Silakan Bu Silmi di unmute dulu. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-10 sama ke-11. Ini di sini ada fi ashabis sa'ir sama li ashabis sa'ir. Fi itu bukan, fi sama li itu bukan kata depan. Iya, fi dan li kata depan. Fi ashabis sa'ir, li ashabis sa'ir. Bukan kata majemuk ya? Yang bukan, kalau dia bukan kata majemuk, kalau ashabnya itu kan ashabus sa'ir. Ashab itu diganti sama li atau ashab itu diganti sama fi, nggak ada ashabnya, baru itu bukan kata majemuk. Li-nya sebelum ashab, fi-nya sebelum ashab. Jelas ya? Sama li-nya kan sebelum. Sebelum kata yang kedua, Ibu, sebelum yang ada alif lam. Oh, sebelum kata kedua. Oh ya, baik.
Jelas ya? Nah kan kalau kita udah lihat Al-Quran itu berbagai kemungkinan bisa kita pikirkan, oh ini kata depan. Kata depan itu kalau terletak langsung sebelum kata yang kedua. Sebelum yang ada alif lam. Sebelum as-sa'ir. Misalnya, lis-sa'ir berarti bukan kata majemuk. Lis-sa'ir berarti bukan kata majemuk. Alas-sa'ir berarti bukan. Tapi kalau li ashabis sa'ir, li-nya jauh, nggak langsung. Fi ashabis sa'ir, fi-nya jauh, nggak langsung ke sa'ir. Ada ashab dulu. Jelas ya? Ya jelas. Ini siapa yang menjawab ini? Apakah ini Ikal? Yang lain bisa ikutan? Silakan yang sudah diturunkan tangannya Pak, Bu. Ada Bu Silmi. Pak Sahril, silakan Pak. Pak Sahril ya, coba ya. Ya silakan, ada Pak Sahril. Ini bukan Ikal, Bunda. Ya, bukan Ikal itu dulu, kan? Ya. Alasannya kenapa Pak? Karena ada wa di sebelum kata kedua ya. Iya, jadi karena dia diantarai oleh huruf, karena di antara dua isim itu ada wa. Supaya ini betul-betul jelas ya, mana yang Ikal, mana yang bukan. Ya, jadi di sini ada wa. Wa inilah yang menjadikan dia bukan Ikal. Jadi kan di sini kematian dan kehidupan. Ya kan? Kalau nggak ada wa, al-mauta al-hayata, kematian yang kehidupan. Ya, jadi bisa membedakan mana yang Ikal, mana yang bukan Ikal. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan, apakah ini KM? Ibu Hadiyati Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, saya internet tidak stabil, jadi saya off kamera. Iya, silakan. Ini bukan kata majemuk. Bukan kata majemuk. Kenapa? Kata pertama dan kedua itu, kata pertamanya tidak ada alif lam. Kemudian kata keduanya fathah, bukan kasroh. Kata kedua bukan kasroh. Kata keduanya barisnya fathah karena harakat huruf terakhir al-basara, ro, fathah. Jadi kita cukup dengan mengetahui baris terakhir ini aja kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan kata majemuk. Ya, cukup dengan untuk mengatakan tidak dengan bukan kasroh aja itu berarti udah bukan kata majemuk. Ditambah lagi misalkan kalau udah tahu dengan ilmu-ilmu lain. Ini untuk kata majemuk cukup kita mengetahui harakat yang terakhir. Fokus yang ini ya, fokus ke bentuk yang ini. Jadi ya ini kuncinya ada di ro. Yang menyebabkan dia bukan kata majemuk. Berarti ini bukan kata majemuk karena bunyinya ro bukan ri. Lanjut. Oh ini tunggu. Irji'i. Bentuk kata apa? Siapa bisa jawab? Irji'il basara. Ini sudah masuk dalam pembahasan. Saya paus Pak. Tapi nggak bisa raise hand. Nggak bisa raise hand saya. Iya, dengan sebut aja namanya, Bu. Tati dari Holland. Iya, silakan Bu Tati. Kalimat perintah. Kalimat perintah ya, kata perintah ya. Bentuk ya, kata perintah. Kenapa Bu Tati bisa bilang ini kata perintah? Karena itu apa namanya irji'. Susah menerangkannya. Karena itu alif dimulai dengan alif. Dan itu menunjukkan kata perintah yang saya teorinya lupa tapi itu kata perintah. Masya Allah, tapi udah bisa diidentifikasi bahwa ini kata perintah ya. Kata perintah ya. Teorinya ya kita lihat di sini ya. Kita bagaimana membacanya kalau kata perintah? Tidak bisa kalau tidak ada alifnya. Jadi harus ditambah alif. Tambah alif, Masya Allah ya. Kemudian baris terakhirnya harusnya apa, Bu? Sukun. Sukun kan? Ya, baris terakhir kalau jangan ragu-ragu nih, emang nih kelihatan baru. Baris terakhir harusnya sukun irji kan? Iya. Tapi karena dia sambung dengan kata yang sesudahnya, nggak mungkin huruf mati ketemu huruf mati.
Makanya dibariskan kasrah, irji'il basar. Irji'il basar. Ini yang kasrah ini bukan asalnya dari kasrah, asalnya sukun. Karena disambungkan dengan kata sesudahnya yang ada alif lam, maka dia dikasih harakat kasrah. Ya, jadi tahu asal usulnya. Nah, irji kan asalnya apa? Irji. Kenapa dibaca irji? Bu Erlina, silakan. Keduanya. Boleh saya Ustazah? Silakan. Bu Erlina, kenapa dibaca irji? Kenapa i? Kenapa bukan a? Kenapa bukan u? Karena huruf keduanya berharakat kasrah. Kemudian huruf terakhir harus sukun. Huruf kedua yang mana, Bu? Terakhir. Ya. Yang lain diam, Bu, silakan. Ainnya harusnya sukun, huruf ketiganya. Huruf kedua jinnya kasrah. Dan huruf pertama itu dimatikan karena ada alifnya kan? Ya. Irji. Jadi yang menjadi persoalan bukan huruf kedua, huruf ketiga, Bu ya. Nanti huruf ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Yang menjadi persoalan kan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir. Ya, ini ingat nih pembahasan huruf sebelum terakhir ya. Jadi nanti kata nggak semuanya 3 aja. Ada nanti kata yang 4, ada kata misalnya astagfirullah ya kan. Nanti kata perintahnya istaghfir. Nah, Ibu mau bilang fa itu huruf keberapa? Ibu hitung dulu dari pertama. Jadi yang menjadi persoalan dalam kata kerja ada satu huruf sebelum terakhir. Ya, jadi jangan bilang huruf kedua atau ketiga. Huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir berbunyi i. Maka hamzah bantu, alif bantunya juga harus i. Ya. Kenapa dibaca irji? Karena kata kerja sekarang yang akan datang yarji'u. Yarji'u. Huruf sebelum terakhir barisnya kasrah. Maka kata bantu alifnya dibacanya kasrah. Irji. Kenapa kita baca ini irji? Karena huruf sebelum terakhir bunyinya kasrah, dia harus ikut kepada huruf sebelum terakhir. Nanti kalau ketemu yastaghfiru, bacanya istaghfir. Ikut kemana? Ikut ke huruf sebelum terakhir. Ya, jadi bukan huruf kedua, huruf ketiga. Jelas ya? Ya. Ini memantapkan ilmunya nih di sini. Masih ada satu lagi nih. Ilaikal basaru, pertanyaannya apakah ini ikal? Ada Bu Reni, silakan Bu Reni. Silakan Bu Reni, respon. Iya, Bu Reni dulu. Iya, Bu. Ya Ustazah. Ya, silakan Bu Reni, apakah ini ikal? Bukan Ustazah. Bukan ikal, kita lihat jawaban. Wah, betul, bukan ikal. Kenapa, Ibu? Karena tidak ada alif lam yang sama, yang kembar. Yang di depan itu adalah bukan alif lam sama dengan al-basaru. Itu ya, ada ilai. Itu adalah i, kata depan, kemudian dengan k. Ya, jadi karena harakat huruf terakhir tidak sama, yang satu k ya. Ya. Yang satu ru, yang satu a, yang satu u, berarti bukan ikal. Kalau ikal kan harus sama-sama a atau sama-sama u. Iya. Harakat huruf terakhir tidak sama. Yang kedua, karena alif yang pertama ada hamzahnya, persoalannya ini ada hamzahnya. Kalau alif lam nggak ada hamzahnya. Kalau ada hamzahnya berarti itu udah lain lagi. Hamzah dalam bahasa Arab sangat menentukan apa makna dari sebuah kata. Ada hamzahnya, tidak ada hamzahnya. Kemarin kita udah belajar alif. Alif ada yang untuk fa'il, ada yang untuk membantu kata perintah, ada lagi yang untuk membentuk kata transitif. Syaraka. Nah, itu udah belajar 3 alif. Nah, ini bukan alif bantu-bantu itu. Ini alif yang asal usulnya ada hamzah. Nanti kalau ketemu di Al-Quran, alif ada hamzahnya, berarti itu asal dari katanya. Kata itu asal usulnya ada hamzahnya.
Asli, Ustaz. Asli ya. Jadi alif di sini ada alif asli, bukan alif tambahan ya. Jadi ilaika nih persoalannya ada 3 nih. Yang satu fathah, yang satu dhammah. Kemudian alif lam ini yang di pertama ini bukan alif lam seperti al-basara ini, karena alif sini adalah alif asli. Jadi ini bukan ikal. Jelas ya? Kita matang tentang ikal. Saya ketemu bukan ikal, jangan ragu-ragu lagi. Oh, ini masih ada satu lagi. Apakah ini KM? Silakan siapa yang menjawab. Erlina, turunkan tangannya Bu Erlina. Ya, silakan Pak, Bu. Raise hand. Ya, silakan Umu Afif. Ya, Umu Afif nih belum nongol dari tadi. Silakan Umu Afif. Apakah ini KM? Bukan, sudah. Bukan KM. Kenapa? Karena kata keduanya memang ada alif lam, tapi kasrah, bukan kasrah. Itu saja sudah cukup untuk menandakan bahwa itu bukan kata majmuk. Sesimpel itu. Jangan lihat yang lain. Kalau udah bukan kasrah, walaupun ada alif lam, berarti bukan kata, karena harakat huruf terakhir dhammah, ya kan? Bukan kasrah. Jadi nazzalallahu bukan kata majmuk. Jelas ya? Oh, masih ada satu lagi, masih terus ini. Kan Pak Herman tadi, Pak Herman. Nah, karena kita ketemu nih 2 kata, habis itu ada alif lamnya. Apakah ini KM? Pak Herman, itu saja Pak Herman. Pak Herman, silakan Pak Herman. Pak Herman, silakan Pak Herman. Bukan KM karena alladzina itu harakanya fathah. Nah, itu saja udah cukup ya, tanpa kita mengetahui arti alazina ini apakah isim apa, artinya apa. Terserah, sebelum kita mengetahui makna apapun di dalam Al-Quran, dengan metode ini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan kata majmuk, karena kata kedua walaupun ada alif lam, harakatnya bukan kasrah. Itu yang paling penting untuk mengetahui kata majmuk. Oh, masih ada lagi. Satu lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih mau. Apakah ini ikat? Silakan rasain Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, Umu Afif udah turunin dulu, Bu. Oh, yang lain lagi? Tidak, Ustazah. Ya, siapa? Nurvalianti, Ustazah. Iya, silakan Bu Yanti. Ya. Oh, ada Bu Empra juga nih. Silakan, siapa tuh yang udah bicara barusan? Bu Yanti. Yanti, Ustazah. Silakan Bu Yanti. Syai'in basirun, bukan ikat. Karena ikat. Kenapa? Ya, karena kata pertama berkasrah, berharkat kasrah, kasrata ini, sedangkan kata kedua berharkat domata ini. Masya Allah ya, harakat huruf terakhir tidak sama. Ya, harakat huruf terakhir sama. Berarti sudah paham nih nanti menerjemah Al-Quran. Tinggal apa artinya, ya kan? Kalau soal arti kan kita nanti lihat dari kamus, ya kan? Yang penting sudah tahu kita nih posisi kata-kata ini, dia bukan ikat. Kalau ikat kita tambah yang di tengahnya. Kalau dia KM, dia tidak tambahkan apa-apa. Ya kan? Jadi syai'in basirun, hamzah in, basirun ro-nya un, jadi in sama un tidak kembar. Jadi ini bukan ikat, bukan isim kembar, ada tanwin. Syukran jazilan, mudah-mudahan semua bisa mengambil dari contoh-contoh yang bukan ikat, bukan KM, bukan ikal, bisa membedakannya dengan ikal, ikat, dan KM yang sudah kita pelajari. Ya. Sekarang waktu tinggal setengah jam, kita masuk ke kelompok kedua nih sekarang. Bisa tanya satu. Oh, ya. Pak siapa Pak, silakan. Pak Saril. Pak Saril, ya silakan ya, Pak Saril. Dari surat Al-Mulk itu, jadi pertanyaan saya di ayat ke-15 di awalnya ada kata huwalazi. Ini masuk kata majmuk pada Ya, bagus pertanyaan. Sekarang kan kita pelajaran kita Pak ya, tanda-tanda kata majmuk yang paling penting itu adalah
huruf terakhir bunyinya I. Ya. Jadi huwallazi bunyinya apa, Pak? Halo, ya. Huruf terakhirnya apa, Pak? Ya, ini yang meragukan karena ini ada I, ada ya ya. Iya, makanya sekarang kita lihat yang yang kelihatan dengan mata, Pak. Oh ya. Allazi huruf terakhirnya apa, Pak? Di sini ya. Ya, ya, oke. Ya, itu barisnya apa? Harakatnya apa? Kasrah ya itu ya. Bukan. Doma, sukun. 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 Kalau doma allaziyu. Baca allaziya. Kalau kasrah allaziyi. Sedangkan dia sukun allazi panjang. Allazi. Biasanya di dalam Al-Quran di cetakan-cetakan tertentu, iya-nya tuh nggak dikasih tanda apa-apa. Ya, ini ada tanda, Nah, nggak ada tanda kan, iya-nya. Nah, ini juga pengetahuan buat semua. Ya, waw, alif yang nggak ada tanda harakat apapun berarti itu sukun. Ya. Lihat semua di Al-Quran, ada waw, nggak ada azizun hakim. Misalnya aziz, ya-nya juga biasanya nggak dikasih tanda sukun. Ghafur, waw-nya juga biasanya nggak dikasih tanda sukun. Ada cetakan Al-Quran seperti itu. Sama dengan al-lazi. Al-lazi itu, iya-nya tidak ada tanda apa-apa ya Pak Syahril ya. Ya, ya. Nah, tapi yang berbunyi I apa Pak? Yang bunyi I adalah huruf zal. Zal ya. Ya, jadi dia sudah bisa kita pastikan bahwa itu bukan kata majemuk. Kenapa kita katakan itu bukan kata majemuk? Ya, karena huruf terakhirnya tidak berakhiran iya. Iya, karena huruf terakhirnya bukan kasroh, karena huruf terakhirnya malah sukun. Ya, jelas ya Pak ya. Jadi, ya, karena ini ada tandanya kita ragu. Iya, makanya saya bilang yang ragu-ragu silakan ditanyakan, jangan disimpan. Nggak apa-apa, kita bahas. Ya, kalau ada keraguan tentang ini kita simpan. Terutama ini kan kita pelajaran sedang kata majemuk nih Pak. Sengaja saya bawa-bawa ikal dan ikat supaya sekarang kita campurin. Kalau kita campurin tiga-tiganya bisa nggak membedakan? Ternyata kan sudah matang nih kelompok pertama ini karena udah mengulang ya pelajarannya udah matang mana yang ikal, mana yang ikat, mana yang KM. Nah, ketemu di dalam Al-Quran tuh udah bisa mengira-ngira. Jadi huwallazi, saya lihat di PR ada huwallazi juga, itu bukan KM. Begitu ya Pak? Ada lagi yang bertanya tentang KM? Ada Ustazah, ini tolong diterangkan kembali. Kenapa Fisama'i itu tidak termasuk KM? Fisama'i, nah bagus Bu, kalau ada yang ragu-ragu tanya. Fisama'i kenapa tidak termasuk KM? Padahal sama'i ujungnya sudah I, ya kan? Udah berharakat kasroh. As-sama ada alif lamnya. Kenapa dia tidak termasuk KM? Karena di depannya ada fi. Fi itu termasuk huruf yang 8. Oh iya, kata depan. Iya. Ibu ya? Iya. Terima kasih Ustazah. Jadi makin mantap kalau sering diulang-ulang ya Bu. Iya. Silakan Bu, Bapak masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini memang latihan kita untuk memperkuat pemahaman kita tentang pelajaran. Ya, silakan kalau mau ada tanya tentang kata majemuk ya, jangan kemana-mana. Kata majemuk aja. Silakan dirasain nih Bu, Bapak, santri. Ya, Bu Yulfiarti, silakan. Ya, saya mau tanya Ustazah. Saya kira mau dipakai. Yang di ayat ke-11, li ashabis sa'ir. Tadi tidak dimasukkan ke dalam kelompok kata majemuk karena pelajaran kita belum sampai di sana. Terus di ayat yang ke-13 bidzati sudur. Ini termasuk tadi. Padahal di sini kan juga ada di awal katanya ada bi gitu. Apa bedanya Ustazah? Bedanya antara li ashabis sa'ir dengan bidzati sudur. Dengan bi.
Apa bedanya? B-nya kan tidak dimasukkan tadi, Bu. Zati sudur aja. Ayat ke-11 ya, Bu ya? Ya, 11 sama 13, Ustazah. Fisudur itu, Bu? Ya, yang sudur, ya. Bizatis sudur ya, Bu? Ya, benar. Ya. Di yang PR 11 tadi? Bizati itu terdiri dari dua kata. Bi sendiri dan zati sendiri. Bi itu ya termasuk yang 8, ya, kata depan. Zati sendiri. Zati disambungkan dengan sudur, zati sudur menjadi kata majemuk. Ya, dipisahkan dengan bi-nya. Kalau langsung bis sudur bukan kata majemuk karena kata pertamanya bi. Kata yang 8 itu. Tapi sesudah bi ini ada zati yang menjadi kata majemuk ada zati sudur. Jadi itu termasuk kata majemuk ya, Bu? Nah, terus yang ayat yang ke-11-nya, Ustazah, tolong diterangkan. Ayat yang ke-11. Yang mana, Bu, kata-katanya? Jadi tadi kan tidak dimasukkan ke PR yang ayat 11. Kemarin. Nah. Tapi suruh jadi lihat kali. Ada linya. Nah, kita nih anggap kita pemula semua dulu ya. Kita melihat kedua kata aja. Kalau li ashabi sa'ir kan tuh udah ada 3 kata. Li 1, ashab 1, sa'ir 1. Kalau li-nya dipisahkan, ashabi sa'ir itu kata majemuk. Iya. Ya. Kenapa kita tidak masukkan tadi? Karena kita ingin menguasai pelajaran ini dengan apa yang bisa kita lihat langsung. Ya, dengan apa yang bisa kita lihat langsung. Jadi itu kita mudahkan dulu. Nanti ada bentuk-bentuk seperti ada kata depannya dulu, baru ada kata majemuk. Nah, itu kan udah jadi 3 pembahasannya. Jadi kita yang dua-dua dulu ya. Baik, Ibu, kita lanjut. Ayat ke-11. Bu Ustazah, berarti ayat ke-11 dengan ayat ke-13 sama-sama terdiri dari 3 kata. Betul. Nah, padahal ayat 13 dimasukkan tadi ke PR, sedangkan ayat yang ke-11 tidak dimasukkan begitu. Ya, itu yang saya tanya. Dua-duanya nggak saya masukkan. Cuman tadi santri yang menjawab, nggak saya salahkan. Oh gitu. Itu dua-duanya nggak saya masukkan, Bu, untuk memudahkan ya. Tapi kalau ada yang menjawab bizati sudur, saya nggak bilang salah. Di ashabi sa'ir saya nggak bilang salah, tapi dalam jawaban saya sengaja saya nggak munculkan itu supaya yang belum begitu matang tidak bingung dengan yang udah terdiri dari 3 kata. Ya. Jadi betul, Bu, bizati sudur sama li ashabi sa'ir itu sama-sama kata majemuk yang di depannya ada kata depan dulu. Baik ya, kita lanjut nih dengan pembahasan berikutnya. Diturunkan, Bu, resennya, Bu. Ini udah maghrib ya, di tempat-tempat tertentu nih udah maghrib nih. Apa kita masih ada 20 menit ya? Ini juga saya mungkin lebih banyak bertanya nih. Ini udah kita terangkan. Kemarin belum selesai. Bahasan dari ayat berapa ya kemarin tuh? Sampai 7 kalau nggak salah. Sampai 7 ya, belum selesai kan? Kita lihat. Ini mau kita ulang lagi. Dari 7, Ustazah. Dari 7 ya, ini dari 7. Ya. Apa ada berapa kata yang bisa kita identifikasi? Ayo semuanya aktif. Silakan Bu raise hand. Silakan raise hand. Silakan Bu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tadi udah resen lagi nggak apa-apa. Ini pelajaran untuk lanjutan. Tadi pelajaran pertama ya. Ada Muafif, silakan Muafif. Yang bisa kita identifikasi dari ayat 7. Ayat 7, sudah bukan ayat 8 ya? 7, Bu Muafif. Iya. Selanjutnya, Ibu Herlina. Ya, resen lagi Bapak Ibu. Ini pelajaran yang lain lagi yang baru. Silakan Bu Herlina. Di unmute, Bu.
Ayat ke-8. Wa mana qamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ibu bisa kenal apa di ayat yang ke-8 ini? Kita dulu. Ya kulu. Kata billahi itu ada kata depan ya? Iya, ntar nggak usah diterangkan dulu. Yang bisa ibu kenal di ayat ini apa aja? Sebut aja Bu, silakan. Sebentar Bu. Nggak usah diterangkan dulu, yang ibu udah kenal aja. Oh iya. Yang tadi aja disebut Bu. Saya belum lagi, Ustazah. Baca aja. Saya yang ayat 8 gimana, Ustazah? Kadang muafif sudah, lain turun dulu Bu. Oh iya. Iya, oke. Yang lain dulu muafif, silakan. Oke, Andong Malika. Al-yaumil akhiri. Al-yaumil akhiri. Nggak ada Bu, kita ayat 8 Ibu. Ibu lihat ke screen bisa? Lihat ke layar aja Bu. Oh, layar. Ayat 8. Al-Azizil Hamid. Ya, langsung ya. Billahil azizil hamid. Ini yang udah kita pelajari. Yang belum kita pelajari nggak usah. Ya. Selanjutnya ada Ibu Suherti. Ya, Ibu langsung Bu. Oh, Ibu Suherti, setelah itu Ibu Reni. Bu Erina. Ya, Ustazah. Ya. Billah Allahil azizil hamid. Ya, Ustazah. Billahil azizil hamid sudah. Sekarang ayat ke-9. Oh, begitu ya. Sebentar saja. Belum tadi syai'in. Silakan yang lain dulu Bu. Samawati kata samawati. Samawati wal ardi. Siapa itu? Malikus samawati, Ustazah. Mulkus samawati wal ardi ini udah kita kenal kan? Kita udah kenal nih dengan kata-kata ini semua. Yang terakhir siapa? Insan. Bu Suherti udah? Bu Suherti sudah belum? Coba Ibu yang belum. Ya silakan Bu Suherti. Silakan. Mulkus samawati berarti kata menjemuk, Ustazah. Nanti kita belum terangkan, kita cuma cari aja nih apa yang udah kita kenal nih dari ayat ke-9 ini. Tadi kan mulkus samawati wal ar kita udah kenal tuh. Yang lainnya udah kita kenal apa? Iya, kata menjemuk, Ustazah. Nggak usah disebut Bu, silakan lafaznya aja Bu. Oh iya, maaf. Bu Suherti. Iya, maaf. Bu Suherti silakan lafaznya Bu. Iya. Mulkus samawati wal ardi. Sudah Bu, ini sudah. Ayat 9 akhir Bu. Ayat 9 Bu. Yang sebelahnya. Syai'in. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Yang lain boleh aktif semua ya. Boleh aktif semua. Ini udah dipelajarin. Coba saya mau tanya nih. Ibu Bapak, apa yang diketahui tentang ini kan wahum ala maifaluna bil mu'minina syuhud, ini panjang ya. Yang kita syuhud ini kita tadi udah identifikasi. Apa sih syuhud ini? Pembahasan pertama tentang syuhud. Apa yang kita ketahui tentang syuhud? Syahid. Apa lagi? Pelaku. Apa lagi? Asal katanya dari yashadu. Syahidun. Lanjut terus. Yashadu. Kemudian Taksian. Suhuda. Yang bicara siapa ya? Angkat tangan Bu, bicara satu-satu. Videonya dibuka Bu, saya nggak lihat yang bicara. Tadi ada 2 orang. Silakan Bu, diangkat di raise hand dan dibuka kameranya. Pelajaran kita yang pertama tentang syuhudun ini adalah isim ya. Itu kan? Pelajaran kita pertama syuhudun ini isim. Tanda isimnya apa? Tanwin, ada tanwin. Tanwin ya, ini isim, kata benda ada tanwin. Ini dulu. Yang udah kita, kenapa kita tahu ini syuhudun? Karena kita udah belajar. Ada tanwin berarti dia isim.
ya kan? Yang lain-lain kita belum kenal. Kemudian artinya orang-orang yang menyaksikan. Orang-orang yang menyaksikan itu aja dulu yang kita udah ketahui, yang kita sudah pelajari. Nah, kemudian minggu kemarin sebelumnya kita juga belajar ada hubungannya ya kan? Syuhud dengan syahid dengan masyhud. Kok syahid ini apa? Syahid itu yang menyaksikan. Yang menyaksikan pelaku Ustazah. Kalau masyhud objek yang disaksikan. Yang disaksikan. Ya, itu gitu pegang dulu. Kalau syahid yang menyaksikan. Masyhud yang disaksikan. Berarti kan udah tahu tuh hubungannya syahid nih. Ya. Ini kata kerja masa lampaunya syahidah. Kata kerja sekarangnya Yashhadu. Kita udah belajar itu ya kan. Isim kata dasarnya Syahidan. Syahadatan ya. Ya, artinya kesaksian. Ini udah ilmu nih, udah direkam ya sama kita ya. Udah kita save ya, udah kita rekam. Nah, ini asal usulnya syahidun. Asal usulnya dari syahidah yashhadu syahadatan. Artinya fa'ilun, artinya orang yang menyaksikan. Kalau masyhudun, orang yang disaksikan. Polanya ulun. Artinya yang disaksikan. Yang disaksikan beda yang menyaksikan dengan yang disaksikan. Ini semua dalam Al-Quran bentuknya seperti itu. Ini pelajaran sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 3. Nah, kemarin baru kita belajar pelaku dan pelengkap tentang syahidah. Di syahidah yashhadu ini dari mana kita dapatnya nih? Kamus. Dari kamus ya, nggak boleh bikin sendiri. Nggak boleh bikin yashhudu. Karena ini yang pakai warna merah ini dari sononya. Paten. Ya, sudah paten. Nah, yang kita boleh rubah adalah, yang boleh kita buat adalah pelakunya. Syahidun, di kamus kan jarang ada nih. Maka kita bikin, ditambahin alif, pelaku, polanya apa? Fa'il. Nah, kemudian masyhudun, yang tadi pelajarannya. Yang menyaksikan. Polanya? Kita pisahkan ini karena ini jarang ada di kamus. Kalau yang 3 ini udah pasti ada di kamus manapun. Kamus semakin kecil, kamusnya makin gak ada kata-kata yang seperti ini. Nah, kalau udah tahu kata dasarnya, kita tinggal tambahin alif, jadi pelaku. Tambahin mim sama waw, jadi pelengkap atau objek. Ya. Nah, kemudian kemarin saya tambah pengetahuan tentang syahidah. Kapan aja digunakan? Syahidah ini paling banyak digunakan. Dan maknanya bisa bermacam-macam. Satu kata bisa dipakai buat berbagai. Tapi kita harus lihat untuk apa aja itu kata-kata itu dipakai dalam bahasa Arab. Baik di dalam Al-Quran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang masih ingat? Syahidah bisa dipakai kata apa aja? Yang sehari-hari kita dengar. Syahidun. Artinya? Orang saksi. Bacanya betulnya apa? Syahid. Tuhan ada. Maksudnya satu-satu yang bicara apa? Yang bicara riset dulu supaya yang lain bisa dengarkan. Kesaksian. Bu, resnya dulu, Bu. Angkat tangan dulu, Bu. Febri dipanggil ya, Bu Febri. Biar yang lain bisa dengar. Jangan bicara dulu. Nih ada Pak Frial nih. Baru muncul nih Bapak-Bapak. Ada Pak Frial, silakan Pak Frial. Syahdan. Bu yang udah present dulu, Bu Febri. Ya, Pak Afrial. Silakan, Pak. Syahdan. Syahid. Artinya? Syahid. Orang yang mati syahid gitu. Iya, nah itu dia maksud saya tuh. Kita tahu tentang syahidah ini ya. Di sini termasuk saksi, termasuk orang yang mati syahid. Syahid bisa berarti orang mati syahid,
bisa juga syahid orang-orang yang menyaksikan, ya. Syahidah ini paling banyak penggunaannya, ya. Apalagi yang diingat dari pelajaran kemarin. Ini ada Bu Emprah, silakan nih Bu Emprah nih yang udah resen. Yang diingat dari syahidah apa yang diingat? Syuhada. Syuhada, Masya Allah, syuhada itu apa tuh Bu? Syuhada itu orang yang mati syahid. Iya. Banyak orang yang mati syahid. Banyak, Masya Allah, itu syuhada jamak, Masya Allah. Itu ilmu yang sangat beragam. Syahid satu orang. Kalau syuhada, banyak lebih satu. Banyak jamak, alim satu orang. Orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau banyak, Ulama. Misalnya ulama itu sama kayak syuhada, ya. Nah itu, ya masih ingat ya pelajaran. Digunakan sehari-hari kemarin sudah saya terangkan. Untuk apa itu? Syahidah apalagi digunakan? Untuk akte. Ya, Masya Allah, dengan Bu apa nih? Bu Asniar tadi ya? Asniar. Ya, contohnya apa Bu? Akte apa Bu? Akte kelahiran, akte kematian, syahadat. Ini ilmu Bu, ilmu ini pengetahuan. Kalau nggak tahu itu, bingung di Arab atau berhubungan dengan urusan Arab, ya. Jadi bisa juga dipakai akte kelahiran, akte kematian. Berarti memori yang kemarin masih tersimpan baik ya. Kita buatkan lagi ya. Jadi syahidun tunggal. Ya kan? Artinya orang saksi. Orang yang mati syahid. Syuhud. Orang yang menyaksikan. Orang yang mati. Jamak. Artinya beberapa orang saksi. Banyak saksi. Apalagi yang kita kenal dari syahidah. Syuhada. Syahid. Tunggal. Satu ya kan? Orang yang mati syahid. Kalau banyak. Syuhada. Itu jamak ya kan? Artinya beberapa orang yang mati syahid. Di samping kata-kata ini, syahidah juga dipakai untuk syahadah. Ya, syahadah artinya kesaksian. Syahadah artinya orang yang mati syahid. Pakai syahidah, beberapa akte ya. Akte kelahiran misalnya bahasa Arabnya syahadat milad. Kematian syahadatul wafah. Ya, jadi itu akte kematian. Ini semua bahasa Arab, Ibu, Bapak. Satu huruf ini belajar satu huruf alif untuk syahid ini aja. Itu pahalanya besar sekali karena pengaruhnya besar sekali dalam ilmu Bapak Ibu semua. Dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami kehidupan yang dipakai sehari-hari dalam bahasa Arab. Jadi kenapa sih baca satu huruf itu dapat pahala? Karena satu huruf itu sangat berbeda artinya. Di sini syahid pakai hamzah. Di sini syahid ditambahnya pakai iya. Jadi ini sangat berpengaruh orang dengan orang bodoh. Termasuk satu huruf ini menentukan orang itu dianggap pintar atau bodoh. Kalau dia tidak pernah mengenal, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dia pernah belajar, dia bisa membedakan antara syahid dengan syahid, dan syuhada dengan syahid. Bocor. Kita lanjut ya. Syuhud, kita nggak usah ulang ya. Kita mau Bapak Ibu itu sudah menguasai apa yang kita pelajari. Ini kita belum pelajari. Sini ada 3 penggal. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, ini kita belum pelajari. Syuhudun kita sudah pelajari. Jadi wahum ini syuhudun ya, saksi-saksi ya. Ini bentuknya apa? SP dan predikat ya. Sempurna. Jadi Bapak Ibu semua, subjek dan predikat dalam bahasa Arab nggak mesti langsung. Bisa-bisa udah 2 baris baru ada predikat. Ya. Jadi ini kalimat yang di tengah ini menerangkan tentang subjek predikat. Mereka
menyaksikan apa-apa yang penggali parit itu lakukan terhadap kaum muslimin. Jadi predikat tidak mesti langsung sesudah subjek. Kesimpulannya di sini predikat bisa jauh dari subjek. Ada kata-kata yang menerangkan, harusnya kan yang menerangkan itu di belakang. Tapi dalam bahasa Al-Quran jadi tidak indah. Karena bahasa Al-Quran ada bahasa syair yang ujung-ujungnya sama. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat sebelumnya pasti seirama seperti itu. Ini pelajaran kemarin kita cuma mengulang untuk menguatkan. Ini juga sepintas. Billahil azizil hamid. Billahil azizil hamid. Ini ada berapa penggal nih? 3, 4. Ya, diresen dulu. Bisa terangkan ini. Ibu Empra ini udah resen dari tadi, ada nggak ya? Silakan Bu, diresen ini Ibu. Ya, nih ada Ibu Empra, ada Mafif, ada Ayah Bu. Billahi al-aziz al-hamid. Jadi ada berapa potong di sini? Ada 3, Ustazah. Ada 4. Oh, bi-nya sendiri ya? Oh ya, bi. Ya, ada bi-nya dulu. Allahi al-aziz al-hamid. Ya, jadi kalau billah ini nama susunannya? Kata depan. Ya, terus setelah itu apa lagi yang bisa kita identifikasi? Isim kembar ada alif lam. Masya Allah, setelah itu masuk lagi ke Hamid. Al-Aziz, Al-Hamid. Al-Hamid. Kata benak menjemuk. Sama, isim kembar ada alif lam. Udah tahu isim kembar ada alif lam, ada tanwin, berarti kita sudah bisa menerjemahkannya. Jadi billahil azizil hamid, terjemahannya dengan nama Allah yang maha perkasa, yang maha hamid, terpuji. Jadi kalau yang pertama sudah pakai yang kedua pakai apa? Pagi. Ya. Dengan Allah yang maha lagi maha terpuji. Insya Allah kalau ketemu di Quran udah bisa ya. Kita cuma lewat doang ini. Kita bukan menerangkan ya. Karena kita udah belajar kemarin. Nah ini udah kan kemarin? Belum ya? Belum Ustaz. Saya nggak perlu terangkan. Saya minta santri-santri yang menerangkan. Mulkus samawati wal ard. Coba. Ibu Febri deh. Kenapa Ustazah? Terangkan ini mulkus samawati wal ard. Mulkus samawati wal ard. Mulkus samawatinya dulu. Itu susunannya apa? Mulkus. Pemilik KM Ustazah. KM, kata majemuk, betul. Bisa diterangkan? Ya, kata kedua, isim kedua ada alif lam dan berkasroh huruf akhirnya. Kemudian isim pertama bukan kata depan. Masya Allah, udah itu ya, kuasain semua ya. Ya, artinya pemilik. Oke. Sekarang itu udah kata majemuk. Artinya mulkus samawati ini berlapis langit. Kenapa? Kan di sini nggak ada kata-kata berlapis. Kan samawat itu jamak. Tunggalnya apa? As-sama. Jadi kita nanti kalau udah ketemu kata benda, setiap kata benda ada tunggalnya, ada jamaknya. Itu perlu kita ketahui. Jadi as-samawati ini jamak, berartinya langit-langit. Kita bisa artikan langit-langit. Tapi langit-langit itu bisa arti beda lagi ya kan? Maka kita bisa memilih kata yang sesuai berlapis langit. Ini udah gampang ya. Lanjut, mulkus samawati artinya pemilik atau yang memiliki berlapis langit. Lanjut, ini siapa yang mana Bu? Bu Mulyana. Bu Mulyana. Silakan Bu Mulyana. Lanjutan dari mulkus samawati tadi udah wal ardi. Wal ardi, wawunya waw atof. Wasami, wal ardi bumi. Isim. Artinya apa Bu?
bumi. Isim. Artinya? Dan. Wawnya dan. Ya, dan bumi kan Bu. Iya, dan bumi ya. Belum, satu dulu, wa dulu, dan Ibu ya. Sekarang al-ardi biar clear pengetahuannya tentang al-ardi itu apa? Isim. Isim. Iya, tandanya apa? Ada alif lam. Iya, artinya bumi. Bumi. Jadi wal ardi artinya dan bumi. Jadi dan bumi. Arti lengkapnya mulkus samawati wal ard. Mulkus samawati pemilik langit dan bumi. Berlapis langit. Beberapa langit. Sedangkan wal ardi artinya dan bumi. Jadi arti keseluruhan yang memiliki langit dan bumi. Ya. Yang memiliki Allah yang memiliki kerajaan yang memiliki, maksud di sini Allah memiliki beberapa langit gitu ya, dan bumi. Dan bumi. Jadi itu terjemah yang lengkap istilahnya, dia pemahamannya lengkap ya, karena samawati itu bentuk jamak. Ini pelajaran kita sampai di sini kemarin, waktu kita udah habis, tinggal terakhir nih, wallahu ala kulli syai'in syahid. Di PR-in aja ya. Ya Ustazah. Gimana? Waktunya udah habis Ustazah. Ya Ustazah, PR aja Ustazah. Ya. Ini ayat ke-9 coba. Nanti saya kirim juga ini supaya bisa diraba-raba dulu. Dibikin aja deh yang tadi itu mulkus samawati wal ardi. Terus lanjutkan ini. PR Ustazah. PR ya? Iya. Supaya ini mana nih PR-nya belum datang pakai PR ini dulu ya. Ini nanti saya kirim juga di materi ya. Ya Ustazah. Ya, jelaskan tuh masing-masing fungsinya dan susunannya apa. Siap. Nah, saya lihat sih udah pada menguasai semua deh. Udah hebat-hebat nih. Pelajarannya baru sedikit tapi prakteknya udah sampai ke Al-Qur'an gitu loh. Pada belajar fiil fa'il aja belum. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Jadi saya rasa nggak ada yang mati blank ya. Insya Allah semua bisa berapa persen pun ya sebelum ada buku lagi kembalinya sudah bisa punya gambaran kalau ketika sedang membaca Al-Quran yang kembar-kembar, yang ada yangnya dan kata majemuk yang nggak pakai apa-apa. Nah yang sekarang subjek predikat. Ya. Silakan itu sementara nih Pak Marwan nih dari tadi nggak muncul. Silakan itu dibuat dibikin jalan Pak Marwan. Lagi mengamati jalan. Oh, Pak Marwan ini lagi enjoy nih. Lagi ke gunung. Kita akan selesaikan surat Al-Buruj ya, tapi itu diulang-ulang ya. Ya, di rumah ketika membacanya sehingga memahami apa yang sudah kita pelajari. Ya, untuk hari ini ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita cukupkan untuk hari ini. Surat Al-Buruj dibaca ya Bapak Ibu sambil diidentifikasi. Insya Allah. Berarti mengartikannya begini, insya Allah menguasai surat Al-Buruj. Ayat-ayat yang sama-sama bentuknya seperti itu, insya Allah udah bisa. Amin. Ya, Amin. Baik, untuk hari ini. Ustazah, Ya. ada yang masuk samba lagi boleh? Orang tua-tuanya ada juga yang mau baca kakak, empat cucu masih boleh masuk? Boleh, silakan. Sekarang welcome semuanya ya. Untuk sekarang ini kita welcome semua yang mau masuk Samba. Karena apa? Ini Samba kan buat anak-anak ya. Umu Afif, yang kecil-kecil juga boleh, yang belum bisa baca juga boleh. Iya, enggak nenek ini boleh juga kan Pak Dasmi mau ikut lagi tuh. Sudah, saya sudah masuk ini Bu. Yang samba yang cucu yang hari Sabtu malam. Iya, kalau orang tua itu kan ikut nanti belajar cucu ya. Kan kalau orang tua ngikutin cucunya ya Ustazah mendampingi cucunya. Dia mendampingi cucu, kemudian nanti mengajarkan cucu, dan dia sendiri juga dapat belajar.
Ya Allah, itu untuk ilmu ya kan? Double pahalanya juga. Kenapa Pak Marwan? Double pahalanya. Wah, amin. Kita kan sedang membangun nih Bu ya. Kita sedang membangun, membiasakan masyarakat cinta ilmu. Buktinya di Azharia sudah ada yang kecanduan Al-Quran. Nah, kita kepengen anak-anak kita kalau dari kecil kita dekati dengan bahasa Arab, insya Allah mereka nggak terlalu tertarik dengan yang lain. Karena penasaran, oh ini apalagi artinya nih dalam Al-Quran, apalagi nih maksudnya gitu, Afif. Kita rangkul kita untuk mendekat ke bahasa Arab, nanti mendekat kepada Al-Quran, mereka nggak tertarik dengan dangdut, insya Allah. Insya Allah. Itu ya. Nah, ini amin. Lingkungan. Tujuannya dua saja. Tujuan ikut terjemah bisa menterjemah seperti yang saya ajarkan. Tujuan ikut samba bisa bercakap-cakap sama cucu, begitu saja. Nah itu dia kan, jadi bisa bareng-bareng ya. Makanya kalau keluarga-keluarga sudah membentuk kelompok-kelompok ini, nanti saudara-saudara yang lain, oh kok ini anaknya bisa, kok cucunya bisa, pasti nanti bertanya kan. Akhirnya terbentuklah masyarakat Muslim yang cinta ilmu, yang tidak tertarik dengan mata al-ghurur, tidak tertarik dengan kenikmatan yang menipu itu. Kenikmatan dunia ini kan menipu. Ya, kalau anak-anak kita sudah diarahkan kepada Al-Quran, kepada bahasa Arab, pasti kecanduan sama dengan daripada kecanduan narkoba, mending kecanduan Al-Quran. Coba nanti Ummu Afif lihat, kalau anak-anak itu sudah menguasai bahasa Arab sedikit, mereka akan mencari lagi. Nah, disitulah terbentuk ulama-ulama besar nanti. Amin. Mulainya dari sini, ya. Nanti kalau kita udah mendekat, Allah dekatkan lagi, baru dibukakan pikiran kita oleh Allah untuk diberikan pemahaman untuk dunia kita yang baru, yang sekarang ini dengan tantangannya. Ya, saya juga ikut karena keluarga, cucu, kemenakan diajak untuk cinta Al-Quran, untuk cinta bahasa Arab dengan pemahaman. Bukan cuma bisa baca Iqra, bisa baca Quran, nggak cinta dia dengan ilmu. Tapi kalau dia tahu bahasa Arab, baru dia berkembang pemikirannya, terbuka wawasannya. Betul nggak Ummu Afif? Kalau cuma bisa baca Iqra, udah bisa baca Quran, udah tajwidnya udah bagus, terbuka nggak wawasannya? Terbuka saja. Terbuka, berkembang. Masyarakat Islam, masyarakat Indonesia, kalau cuma sekadar baca Iqra, lancar baca Quran, dan dia hafal, nggak terbuka wawasannya. Dia harus dibukakan dengan kuncinya, itu bahasa Arab itu untuk memahami melalui Al-Quran. Al-Quran juga pakai bahasa Arab. Ilmu alat ya saja ya? Ya, jadi silakan Ummu Afif yang mau bergabung silakan, nanti dibantu. Apalagi anak-anak biasanya cepat. Nanti kita kasih bukan PR itu Ummu Afif. Di akhir bulan kita lihat kemampuan anak sejauh mana. Kita kasih sekian materi dan kemudian kita lihat ternyata luar biasa kemarin itu ya. Neneknya juga ikut kok Bu Ustazah. Siapa? Neneknya ikut. Neneknya ikut juga. Ya, mendampingi Nenek. Nenek abad 21 nih. Kita kan tradisi. Nenek-nenek, saya juga nenek-nenek. Nona kan tradisi cinta ilmu, memuliakan Allah, ya kan? Malang yang terbaik. Sudah itu. Kata Nona kelamaan, Ustazah seminggu sekali kelamaan. Oh gitu, ada yang bilang kelamaan seminggu sekali. Nona itu saya Ustazah. Ini siapa ya? Ini neneknya Nona ya? Iya, Asniar. Asniar neneknya Nona. Wah itu juga luar biasa Nona. Aduh gimana ya? Ini bagi-bagi waktu soalnya. Dia tuh kalau sudah sore sudah mulai satu kali karena kegiatan sekolahnya juga banyak, apalagi dia SDIT Ustazah. Iya. Pulang jam 4 dulu. Kalau SDIT itu pulang jam 4 Ustazah. Saya tahu, saya juga diminta nih ngajar di sekolah mana-mana, saya tahu. Iya. Jadi cukup satu kali aja. Tapi nanti Ibu lihat ya si Nona bisa apa.
Nanti Umu Afif lihat anak-anaknya, cucu-cucu ponakannya bisa apa. Beda banget. Ini kita baru belajar. Nanti bagi Ustazah. Ya? Ustazah cukup Ustazah udah jam. Oh ini obrolan nih harusnya ditutup dulu tadi. Maghrib Ustazah ya. Ya udah azan. Ya. Jadi ngobrol nih sama ibu-ibu sama. Terima kasih Ustazah, alhamdulillah. Terima kasih saja. Alhamdulillah lama-lama. Kita tutup dulu Bu sebentar. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah dapat pelajaran yang sangat bermanfaat dari guru kita. Semoga beliau dijaga oleh Allah dan sehat selalu, terutama pada mata, biar bisa memberi ilmunya kepada kita. Dan juga kita semua sebab kita belajar ini, kita dimudahkan segala urusan kita, baik dunia maupun urusan akhirat, dan disehatkan serta difahamkan ilmu yang diberikan dari Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Santri Azahirya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi